Alam yajid kayatimal fa'awa. Bukankah aku mendapati kamu dalam keadaan yatim, lalu aku memberikan perlindungan kepada kamu. Ini yang menjadi dasar Rasul suka kepada anak yatim. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan yang hebat kepada Rasul, sebab Rasul adalah yatim. Kenapa Rasul diyatimkan? Allah punya rahasia. Karena Allah gak kepengen Rasul dididik sama manusia. Yang namanya hasil didikan manusia, maaf, meskipun profesor, meskipun dokter, tetap manusia. Tapi Rasul dididik sama Allah langsung. Bapaknya dimatiin, diwafatkan, nggak lama ibunya diwafatkan, kemudian pamannya, kakeknya, Allah yang mendidik langsung. Sekali waktu lewat daripada Jibril alaihissalam, lihat akhlaknya, hasilnya sangat luar biasa. Nah, jadi begitu. Oke? Udah? Udah? Ngapain? Wah, ngarep ya. Ngarep ya. Ya kan tadi udah dijanjiin, Ustaz. Udah dijanjiin. Gile lu ngarep banget berarti, Bro. Kamu ngarep enggak? Lumayan ya Allah, setengah jujur. Perempuan memang harus malu-malu ya. Lumayan. Ya sudah. Ya udah. Mau duit lagi. Bro, nggak bawa duit, Bro. Duit. Wah, ini hadiah tambahan ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dari Alfat. Saya sering ke Alfat nih, ya. Di itu kan Simpang 5. Lu gimana sih panitia nggak tahu? Lali tuh yang sehat, lali pagi. Ngumpet kalau masalah uang jangan kelihatan. Nggak boleh ngelihat. Oke. Ya, ini tanda rasa sayang ya. Tanda rasa sayang. Makasih ya, Neng. Ya. Kamu namanya siapa tadi? Sofa. Pakai BB enggak? Pakai BB enggak? Enggak pakai BB ya? BB harganya berapa sih yang second? Kalau ada laki-laki model kayak tadi bicaranya, hati-hati. Pengalaman yang sudah-sudah ya. Makasih banyak ya. Ya, thank you, Bro. Masih ada bingkisan berapa lagi? Masih banyak. Terus gue suruh MC juga gitu. Gila, lu kerja apa, Bro? Enak di lu, enak di gue. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara memuliakan anak yatim. Derajat, ketinggian, faedah. Anak, kata Rasul, anak wakafilul yatim fil jannah titik-titik. Saya tahu? Ini. Nah, apa? Yang cowok. Ayo yang cowok. Woi, jangan mau kalah, Bro. Waduh. Anak wakafilul yatim fil jannah titik-titik. Ayo, yang cowok masuk, Bro. Asik. Maaf, silakan di sini. Saya udah jinak kok. Nah, ya, meskipun kadang-kadang masih suka dirantai. Oke, sehat. Sehat. Wajahnya doyan di masjid ini mana? Oke, ya Allah, alhamdulillah. Maaf, ya. Mau duluan apa ini duluan? Ini duluan. Rasain lo. Ayo. Namanya siapa? Habib. Hamim. Abdullah Habib. Abdullah Hamim. Habib. Oh, Habib. Oke.
Beb, ayo Beb. Iya. Jawab. Apa, Ustaz? Jawab yang tadi. Ulangi lafaznya, Ustaz. Oke. Ana wa kafilul yatim fil jannah titik. Hakada. Hakada. Terus apa lagi? Masih panjang itu loh. Itu masih panjang. Tadi cuma titik-titik. Iya. Berarti singkat jawabannya. Loh, di dunia ini nggak ada titik, yang ada koma, tanda seru, tanda tanya, buka kurung, tutup kurung. Bohong kalau titik ada di dunia, yang punya titik Allah. Pokoknya gua nggak mau ketemu lagi, titik. Besok ketemu lagi. Bohong. Gua nggak mau ngomong malu, udah capek gua. Tapi lu jangan begitu dong. Ya ngomong lagi, nggak ada titik di dunia ini ya. Bohong kalau titik tuh. Oke. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Itu masa terusannya wa asyarah. Masih panjang, Bro. Lupa. Hah? Lupa? Terus kenapa nekat kemarin? Saya kira hakada sudah cukup itu. Oh, nggak boleh motong-motong hadis, nanti diomelin, jangan. Nanti informasi nggak lengkap, bahaya nanti ya. Ayo, Ana apa ente? Ente apa aneh? Ana deh. Ana aja. Mana dia ya? Silakan. Seru dulu ya. Oke. Silakan akhwat, nyerah dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Dia artinya. Lo jangan mau kalah lo. Tadi Pak, ulangi Pak. Ya, enak aja. Mana pesono? Ulangi Pak tadi. Mana pesono? Ayo diulang sekali lagi. Iya. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Ini ngomong, gue pakai bahasa isyarat. Hah? Udah lu artiin aja, artiin. Wa asyarah bis sababah wal wusta. Terus? Wa farraja bainahuma. Gue juga ujungnya nggak tahu, dia yang tahu tuh. Makasih ya, saya lupa ujungnya. Hah? Lupa Ustaz. Ya, nggak dapet cepet ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Ini berani tampil itu. Wes mantap. Jadi memang untuk berdiri di sini tidak harus tahu dan benar, tapi belajar mau tahu dan belajar mau benar, itu intinya. Oke bro, ya, jangan tepuk tangan. Ya, hadiahnya mana? Woi, kerja, hadiahnya mana? Hadiahnya mana? Ana wa kafilul yatim fil jannah akadha. Jadi aku itu bersama orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim. Ini mudah-mudahan reward ini membuat kita tertarik, membuat kita suka, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah akadha. Aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim di surga akadha. Wa asyara bis sababa wal wusta. Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Ada kedekatan yang sangat dahsyat dan sangat hebat orang yang mengurusi anak yatim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik rumah orang muslim di mana di dalamnya ada anak yatim. Misalnya Uje nggak mungkin nilai mengurusi mereka. Ini dari mana nih? Dari yayasan yatim ya. Ketuanya mana? Ketua yayasannya mana? Hah? Ya? Ya, yang ketua yayasannya mana? Ibu boleh ke sini? Sebentar. Pulsa 100. Ban. Ustaz Taufik mana Ustaz Taufik? Ada titipan dari hamba Allah. Namanya hamba Allah. Ya. Kasih. Tuh buat anak-anak yatim ya. Gitu. Makasih banyak. Anak yatim bukan? Bukan. Tapi akan jadi anak yatim kan? Insyaallah. Tuh lihat mereka. Ini tinggalnya di yayasan. Tinggal kumpul. Ada yang sudah nggak punya orang tua? Tunjuk tangan. Saya butuh yatim yang umur 17 tahun, 19 tahun. Benar serius.
Kamu sudah berapa lama ditinggal orang tua? Sudah berapa lama ditinggal orang tua? Iya. Berapa? Tar dulu. Burem. Ini baru jelas semuanya. Yang mana tadi? Oh ya, sudah berapa lama ditinggal ayahnya? 3 tahun. Yang belakang kerudung hitam? Berapa tahun? 13 tahun. Umur kamu berapa sekarang? 18. 13 tahun ditinggal orang tua. Berarti umur berapa waktu itu? 18 dikurang 13 berapa? Umur 5 tahun. Yang paling belakang. Yang paling belakang berapa tadi? 7 tahun. Ada yang dari lahirnya gak pernah ngelihat orang tua? Bro, ente dari lahir gak pernah ngelihat orang tua? Bapak, ada yang yatim piatu gak? Yatim piatu. Kamu yatim piatu? Enggak, kamu yatim piatu? Dek, kamu yatim piatu? Sini naik. Mbak, yatim piatu? Udah gede. Pak dosen yatim piatu apa yatim? Yatim piatu apa yatim, Pak? Bapak, yatim udah gede ya Pak ya? Namanya siapa? Andreas. Hah? Andreas, Pak. Andreas? J. Gila keren nama lu bro. Terus dia gini lagi sama gue. Ya elah. Andreas. Andreas udah tinggal berapa lama di yayasan? 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya tinggal di mana? Ikut nenek. Ikut nenek. J. Ayah meninggal tahun berapa? Waktu kamu umur berapa? SD. SD. Sekarang kelas berapa kamu? Kelas 2 MTS. 2 MTS ya? Kalau ibu? Pas umur 8 bulan. Oke. Jadi kamu umur 8 bulan, ibu nggak ada. Terus SD, bapak Gak ada. nggak ada. Oke, baik. Hal apa yang bikin kamu tuh kadang-kadang jadi sedih itu apa? Nggak apa-apa ya ditanyain ya? Ya. Aku pengen tahu aja. Apa yang kadang bikin sedih banget? Kelingan. Keinget orang tua. Pernah tahu nggak wajah ibunya kayak apa? Pernah tahu. Nggak pernah tahu. Hamba Allah seperti ini. Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Enggak ada. Dan perjalanannya masih panjang. Masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, nggak pandai bersyukur, tidak betul-betul memanfaatkan orang tua, lebih baik orang tuanya kasih dia aja. Makanya Rasul tidak main-main ketika Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Rasul itu tahu perasaan yang dahsyat bagaimana anak yatim ketika kehilangan, ketika tidak punya apa-apa, ketika tidak punya siapa. Tahun 92 ayah saya meninggal. Ya, dari situ bisa dirasain sedikit. Dan alhamdulillah saya masih punya ibu sampai sekarang. Yang kalau bukan karena ibu saya, yakin demi Allah, hari ini, detik ini, saya tidak akan berdiri di sini bicara di hadapan kalian semua. Ini adalah karena doa ibu yang sangat luar biasa. Makanya sedih yang kalau pagi-pagi harus berantem sama orang tuanya karena perkara uang jajan. Terus kalian yang kuliah jauh dari orang tua,
Tiba-tiba harus dapat kabar, ngasih tahu bapakmu meninggal, ibumu meninggal. Tiba-tiba sekarang nih dapat kabar nih dari kantor, dikasih tahu, tolong cari si Anu, ibumu meninggal. Kayak apa coba? Sementara pernah punya dosa yang sampai saat ini belum termaafkan. Wah. Segera setelah ini yang punya handphone telepon, minta maaf. Bicara umur tidak ada yang tahu. Bisa saja nanti malam orang tua kita atau kita yang lebih dahulu, sementara kita belum maksimal dalam memberikan bakti kasih sayang kita kepada orang tua kita. Lebih sering kita membuat orang tua kita air matanya keluar, sakit hati. Ini bukan bicara main-main. Ini bukan bicara kebohongan. Tapi ini bicara sesuatu yang jujur, insyaallah. Andreas, makasih banyak ya. Temennya ada berapa di Yang ikut sini apa yang di yayasan ada berapa? 37. Ada 37 orang. Yang di sini berapa? Beda yayasan. Hah? Beda yayasan. Oh beda yayasan. Oh, kamu yayasan mana lagi? Al Barokah. Sama siapa datangnya kamu? Yang mana? Yang mana temannya? Temannya mana? Oh itu. Oh ini beda yayasan. Ketua yayasannya mana? Ketua yayasannya mana? Pak, sini Pak. Mas. Ban. Kerjain Ban. Oh saya pikir sama ini beda ya? Ada 2 yayasan ya? Bukan 1 ya, 2 yayasan. Oke baik. Mas boleh ikut ya, bentar ya, sama Mas Ridwan ya. Sehat dulu. Kasih banyak ya. Sudah, thank you. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan kamu jadi orang terbaik untuk orang lain, insyaallah. Makasih banyak. Ban, ini oleh-olehnya udah belum? Mana bro? Mana bro? Ah, simpen di mana? Oh ini. Oh ini beda lagi, sponsornya lain lagi. Ban, diisiin pulsa dulu Ban. Ente yatim? Belum. Masih sehat orang tua? Insya Allah. Punya dosa apa yang sampai sekarang masih ngerasa kalau itu sesuatu yang gak baik? Kurang bisa amanah. Kurang bisa amanah, contohnya? Waktu di pondok saya sering katakanlah nakal di pondok. Pak. Terus? Ya mungkin apa yang dipercayakan orang tua itu belum saya penuhi, dalam arti saya belajar sungguh-sungguh sehingga mungkin itu menjadikan dosa bagi saya itu. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan antum bisa nyenengin hati orang tua ya. Amin, Insyaallah. amin. Neng, mohon maaf akhwat, masih punya orang tua? Ayah masih ada. Ayah masih ada. Ibu yang sudah tidak ada. Oke, dari tahun berapa? Sebulan yang lalu. Oh, sebulan yang lalu. Tanahnya masih merah ya. Betul ya? Tanahnya masih merah. Terus kalau pulang ke rumah kok masih kelihatan duduk di pojok gitu ya? Iya kan? Kadang-kadang kok kayak ada yang manggil gitu. Oh ternyata sudah tidak ada. Nah inilah dunia. Hidup itu bukan pertemuan, tapi hidup itu adalah perpisahan. Di mana kita ada pertemuan, maka di sana pula akan ada perpisahan. Jadi sekarang jangan cuma senang-senang saja. Siap-siap suatu saat tiba-tiba mendengar kabar ibu meninggal, ayah meninggal. Ya, itulah dunia. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Masih ada 2 lagi. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Oh iya, antum mau jawab? Waduh, antum mau pasti jawab ini. Yang apa-apa deh. Ayo. Oke, laki-lakinya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Laku jualan pulsa nih, alhamdulillah. Jarang-jarang laku begini. Oke, ya. Antum dulu. Antum mahasiswa berdosen nih. Oh pasca. Saya pas-pasan. Aneh pernah kuliah di Udayana. Tahu kampus Udayana nggak? Hah? Udayana. Nah, mana tadi? Bali. Bukan.
Ini kampus Udayana ada lain sendiri. Jadi begitu saya lulus SMA, saya mau daftar kuliah, bapak saya bilang, Udayana, bapak udah nggak punya duit lagi. Udayana, bapak susah. Udayana, jadi begitu. Itu Udayana. Oke, pas Karsana itu mengambil apa? FAI. FA itu? Fakultas Agama Islam. Oh, Tarbiyah. tarbiyah, itu bagian tarbiyah. Wah, subhanallah, mudah-mudahan jadi pendidik yang hebat ya, Masya Allah. Kita saling mendoakan, sebegini banyak orang, masa sih satu tidak dikabulkan oleh Allah kan gitu. Silakan. Idza matabnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Satu. Tak. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Wahidu minhuma Nggak apa-apa, memang di depan orang suka begitu, iya. Saya juga dulu latihannya depan kaca ngomong sendiri kayak orang gila, begitu. Biasa bro, biasa. Idza matabnu au idza mata ibnu Adam. Ya, in sama-sama qata aja. amalu illa min thalath. Yang pertama, sadaqatin. Sadaqat jariyah, alimu yuntafa'u bih, Aha. du'ail Au waladin. Au waladin. Al-wadun yud'au Salihin. Al-wadun salih yud'au yad'u lahuma. Oke, artinya Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Al-awwal as-sadaqatun jariyah, al-thaniyan al-ilmu yuntafa'u bih, al-thalith al-waladu salihun yad'u lahu. ay maknahu Tatkala atau ketika seorang anak cucu Adam meninggal, maka terputus semua hal yang berkaitan dengan manusia tersebut kecuali 3. Ya. Yang pertama sedekah atau amal jariah, yang kedua doa seorang anak, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Oke, doa anak yang Doa anak yang soleh untuk kedua orang untuk tuanya. orang tuanya. Jadi doa anak yang Soleh. soleh. Tolong di stabilo, di garis bawahi doa anak yang soleh. Jadi kalau tidak soleh, putus, nggak nyampe. Jadi syaratnya adalah yang soleh. Soleh bukan berarti tanpa kekurangan. Soleh bukan berarti tanpa dosa. Ya, namanya manusia tetap saja dengan dosanya. Baik, terima kasih. Thank you bro. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu Adam yang qada amaluhu illa bi thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmi yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya. Yang dimaksud sedekah jariah di sini apa? Sedekah yang dimana sedekah itu tidak terputus-putus. Oke, maksudnya yang dimaksud sedekah di sini apa? Apakah harus berupa harta, gitu kan ya? Kalau nggak punya harta bagaimana? Kalau seandainya tidak punya harta, mungkin dengan zikir itulah bisa dikatakan sedekah. Tidak dengan harta, dengan tenaga. Dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, ya udah jangan bikin ngaco, kan gitu sederhananya ya. Iya udah ngebantu enggak ngacoin, iya ini yang paling kacau nih. Banyak manusia zaman sekarang begini, ada pembangunan masjid diprotes, sedekah enggak protes iya. Jadi kalau pengen bantu mendingan diem, insya Allah tuh masjid jadi, selesai. Duit nggak punya, di jalanan pengen sedekah ada tukang minta-minta, senyum. Karena tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Jadi senyummu di wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, insyaallah.